1 Tawarikh pasal 23 ini cerita ketika Daud sudah menjadi tua dan lanjut usianya, maka kemudian Daud itu mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel. Jadi ini penyerahan kekuasaan dari ayah kepada anaknya. Nah, kemudian di dalam penyerahan itu Daud masih memberikan perintah untuk menghitung ya jumlah orang-orang Lewi itu berapa banyak. Orang-orang Lewi adalah orang-orang yang bertugas melayani di bait suci. Maka kemudian saudara ditemukan sekian banyak orang-orang Lewi, tetapi yang saya mau tekankan di ayat yang kelima dikatakan begini, dari 1 Tawarikh pasal 23 ayat yang kelima. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Bersama saya ucapkan 4.000 orang. 23, 4.000 orang. Nah, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Daud itu pekerjaan utamanya dia bukan pendeta. Daud itu pekerjaan utamanya bukan pelayan Tuhan, tapi pekerjaan utamanya Daud adalah kepala negara. Ya, pada zaman itu Daud menjadi raja. Jadi Daud ini belum pernah menjadi full timer, Bapak Ibu sekalian. Daud itu belum pernah menjadi pendeta yang full time. Sejak masa kecilnya Daud adalah seorang pekerja yang hebat, ya. Dia mengembalakan kambing domba yang cuman 2-3 ekor, tapi dia seorang yang rajin bekerja, ya. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya dia kemudian menjadi tentara dan lain sebagainya. Tetapi Daud, Bapak Ibu sekalian, meskipun dia bukan pelayan Tuhan, tapi dia adalah seorang kepala negara atau seorang pribadi yang cinta akan Tuhan. Bersama saya ucapkan cinta akan Tuhan. 23, cinta akan Tuhan. Seperti hari ini, yang hadir di ruangan Zoom ini, yang full timer kan cuma saya sama Ibu Yongki, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi semuanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat di marketplace, di bidang pekerjaan masing-masing. Nah, kembali kepada Daud. Daud itu meskipun dia sebagai kepala negara, dia sebagai raja, dia tahu pentingnya untuk memuji-muji Tuhan. Jadi pada waktu itu Daud mengatur sedemikian rupa dan dia beritahukan kepada anaknya yang bernama Salomo pentingnya untuk menyediakan pelayan-pelayan Tuhan yang bisa menaikkan puji-pujian dan nyanyian syukur kepada Tuhan. Itu ditulis di 1 Tawarikh pasal 23 ayat yang ke-30. 1 Tawarikh 23 ayat 30 ditulis begini. Selanjutnya mereka 4.000 orang tadi ya bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang ya. Jadi 4.000 orang Lewi ini ditugaskan disengaja untuk mereka menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur pagi dan petang. Bersama saya katakan pagi dan petang. 2, 3, pagi dan petang. Ya, setiap hari, selama masih ada pagi dan selama masih ada petang, ya, maka orang-orang ini bertugas untuk yang pertama menaikkan nyanyian syukur, yang kedua puji-pujian kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, mau berpesan kepada kita pada hari ini, bahwa mari kita juga terus menjadikan naikkan syukur dan puji-pujian itu menjadi gaya hidup setiap kita, dan paling tidak kita melakukannya sehari 2 kali, ya paling tidak, pagi dan petang, naikkan pujian, naikkan syukur kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya,
mengapa kok kita disuruh menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan? Karena di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, Mazmur 150 ayat yang ke-6 ditulis begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Begitu kata ayatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih bisa bernafas, ya maaf nih ya, saya mendengar orang-orang yang mengalami terserang karena COVID-19, maaf sekali lagi, itu sesak nafasnya. Ya, sesak nafasnya artinya tidak bisa bernafas dengan baik. Dan karena apalagi kemudian kalau sampai dipasangi ventilator dan lain sebagainya, ya. Saya membaca berita ada beberapa orang di Indonesia, dan itu pernah terjadi di New York tahun 2020 pada bulan Maret. Beberapa orang terkenal di Indonesia hari ini sengaja ditidurkan dan kemudian dipasang ventilator. Karena apa? Karena terserang COVID-19, sehingga mereka susah untuk bernafas. Maka itu Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih bisa bernafas dengan baik, Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Pak, kapan kita berhenti memuji Tuhan? Kapan kita berhenti bersyukur kepada Tuhan? Kalau kita sudah tidak bernafas lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, di dalam kita bersyukur kepada Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan seperti yang ditulis di Mazmur 150 ayat yang ke-6, dan itu bisa ditangkap dengan jelas oleh Raja Daud, bahwa pentingnya untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan dan pagi dan petang. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, itu mata kita, ya kan, mata jasmani kita maupun mata rohani kita, sadar atau tidak sadar, kita ini mengakui bahwa ternyata ada satu pribadi yang maha besar, yang menjadikan segala-galanya atas semesta alam ini. Tuhan mau di dalam kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan, agar fokus kita bukan kepada diri sendiri, agar fokus kita bukan kepada masalah dan persoalan yang kita hadapi. Sebab kalau fokus kita kepada masalah dan persoalan kita, itu akan membuat kita ciut, itu akan membuat kita kecil hati, itu akan membuat kita mengalami ketakutan. Maka itu Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan ini adalah perintah, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau Bapak Ibu untuk menaikkan syukur dan memuji Tuhan. Seperti tadi puji-pujian yang kita naikkan 20 menit di awal ibadah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Di situ kita bersyukur kepada Tuhan. Di situ kita memuji Tuhan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang maha baik, satu-satunya Allah yang setia, satu-satunya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu alasan yang pertama mengapa kita perlu bersyukur dan memuji Tuhan, supaya fokus kita bukan lagi kepada diri sendiri, bukan lagi kepada persoalan, tetapi kepada Tuhan. Ketika fokus kita kepada Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan menghadapi hari-hari yang kita akan lewati. Yang kedua, mengapa Alkitab memerintahkan supaya kita memuji Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang keempat dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayat ini dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita
Tuhan itu hadir. Tetapi firman-Nya berkata, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu hadir. Dan kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh kita merinding atau tidak merinding ketika kita memuji Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan apakah kita bisa meneteskan air mata atau tidak meneteskan air mata. Yang jelas Tuhan berkata, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, Tuhan itu hadir. Dan kalau Tuhan itu hadir, maka artinya surga yang hadir. Ya, saya teringat bagaimana masa-masa kelam kami, ya khususnya yang dialami oleh Ibu Yongki. Ketika 4 tahun saya tinggalkan beliau ini, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian waktu Ibu Yongki sangat sedih, hidupnya terpuruk, maka teringatlah akan firman Tuhan ini, Ibu Yongki bangkit, dan kemudian memuji-muji Tuhan. Nggak bisa, saudara. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesedihan yang amat sangat susah sekali untuk memuji Tuhan. Maka ya pada zaman itu, saudara, masih belum seperti sekarang, yang begitu mudah kita untuk mendengarkan puji-pujian melalui YouTube channel, melalui Spotify, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu masih pakai kaset, ya, masih zaman kuno itu kaset, saudara, yang dimasukkan ke tape recorder, kemudian diputarlah lagu puji-pujian itu. Dan kaset pada zaman itu cuma bisa 30 menit, dibalik lagi 30 menit, jadi 60 menit side A, side B, ya. Dan Ibu Yongki mengikuti puji-pujian yang ada di kaset itu, sehingga membuat dia melihat kebesaran Tuhan dan Tuhan hadir. Disitulah kemudian Ibu Yongki mendapatkan kekuatan dan merasa dekat sekali kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Immanuel, Allah yang menyertai kita semua nih untuk selama-lamanya. Jadi yang kedua, mengapa Alkitab mengatakan pentingnya kita untuk memuji-muji Tuhan? Karena Tuhan itu bertahta di atas pujian daripada umatnya. Maka itu Daud memberikan perintah kepada 4.000 orang itu untuk secara bergantian memimpin pujian dan nyanyian syukur agar semua orang-orang Israel ini terbiasa dengan hal itu. Sehingga kemudian apa? Hidupnya boleh menjadi kuat. Yang ketiga, masih banyak sih, cuman saya akan sampaikan 3 saja. Di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima dikatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, hal yang ketiga, ketika kita menaikkan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan, maka hal ini akan merubah keadaan yang buruk menjadi kemenangan. Sekali lagi, mengapa kita perlu senantiasa untuk bersyukur dan memuji Tuhan? Karena akan mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang penuh dengan kemenangan. Kita tahu Daud adalah manusia biasa. Sama seperti kita semua. Daud pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, mulai masa kecilnya. Ya kan, dia kan adalah satu pribadi yang tidak dicintai oleh keluarganya, tidak dicintai oleh ayah ibunya mulai masa kecilnya. Dia mengalami banyak hal yang buruk, dia mengalami tekanan di dalam batinnya, ya. Namun itu semua tidak membuat Daud putus asa. Kita lihat bagaimana ketika dia sudah mengalahkan Goliat, bukannya kemudian dapat penghargaan, disayang oleh mertuanya, tapi dikejar-kejar, mau dibunuh oleh mertuanya, ya, mau dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka, yang iri hati dengan Daud, sehingga Daud harus melarikan diri, ya, hidup di hutan-hutan, berpindah dari satu gua ke gua yang lain. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh Daud. Namun Daud tidak putus asa. Rahasianya di mana?
Karena Daud suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang kelima itu, maka keadaan yang buruk akan dirubah menjadi kemenangan. Bahkan di dalam kitab Ratapan dikatakan bahwa cucuran air mata, ratapan kita akan dirubah menjadi tari-tarian kemenangan, penuh sukacita. Mengapa? Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan yang akan membela kita dan memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus terus menolong, mengingatkan dan menyertai kami, menuntun hidup kami sehingga mulai hari ini kami membiasakan dari mulut lidah kami pagi dan petang Tuhan untuk menaikkan syukur dan puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian anak-anak-Mu dan Engkau membuat segala-galanya menjadi baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.